Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari golongan A4, kelompok 4, mahasiswa Fakultas Farmasi UGM angkatan 2018 pada mata kuliah Praktikum Imunologi Farmasi. Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan berdasarkan sebuah jurnal yang berkaitan dengan acara praktikum imunomodulasi respon imun melalui uji proliferasi limfosit. Jurnal yang akan kami gunakan merupakan sebuah jurnal yang membahas tentang potensi human leukosit antigen derivat dalam sitotoksik T limfosit sebagai senyawa yang dapat memprediksi respon pasien kanker payudara terhadap kemoterapi neoadjuvan. Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang menyebabkan banyak kematian pada wanita di dunia. Penyakit ini memiliki 3 subtipe. 1. Hormon positif, yaitu ketika menunjukkan hasil positif pada reseptor estrogen dan atau progesteron. 2. Human epidermal growth factor receptor HER2 yang menunjukkan hasil positif. 3. Triple negative breast cancer, di mana dalam tes menunjukkan hasil negatif terhadap reseptor estrogen, reseptor progesteron, dan HER2. Kemoterapi neoadjuvan merupakan salah satu pengobatan kanker payudara yang digunakan dalam beberapa kasus tumor lanjutan, yaitu tumor berukuran lebih dari 2 cm yang diikuti dengan penyebaran ke aksila dan kanker payudara yang disebabkan oleh inflamasi. Kemoterapi neoadjuvan efektif dalam mengurangi ukuran dari tumor dan membantu pasien mencapai pathological complete response. Namun, PCR hanya tercapai pada kurang dari 50% pasien dan residual setelah pengobatan dengan kemoterapi neoadjuvan dapat menyebabkan kekambuhan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penanda yang tepat untuk melihat respon kemoterapi neoadjuvan dalam terapi, sehingga dapat menentukan terapi alternatif yang tepat untuk menangani potensi toksisitas terkait kemoterapi neoadjuvan. Sel tumor memiliki mekanisme yaitu menghambat sistem imun melalui ekspresi dari berbagai molekul inhibitor seperti PDL1, PD1, CTLA4, IL-10, dan TGF-beta, sehingga sistem imun berperan penting dalam pengobatan kemoterapi anti kanker. Tumor infiltrating lymphocyte atau TIL merupakan sel imun yang dapat mengidentifikasi dan membunuh sel kanker, sehingga perannya sangat penting dalam terapi anti kanker. Tumor infiltrating lymphocyte yang paling berperan adalah sitotoksik T limfosit, yang diklaim dapat menjadi penanda yang kuat dalam memprediksi tingkat PCR setelah kemoterapi dan sering menjadi penanda untuk prognosis yang baik. Dalam aktivitasnya, CTL mengekspresikan berbagai molekul, salah satunya adalah HLA-DR atau Human Leukocyte Antigen Derivat. HLA-DR pada beberapa penelitian digunakan sebagai penanda dalam naiknya CTL pada penyakit autoimun dan pada pasien AIDS, sehingga peneliti melihat bahwa adanya HLA-DR dalam CTL dapat berpotensi dalam mengamati respon pasien kanker payudara terhadap kemoterapi neoadjuvan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji potensi HLA-DR dalam sitotoksik T limfosit sebagai senyawa yang dapat memprediksi respon pasien kanker payudara terhadap kemoterapi neoadjuvan. Langkah pertama yaitu penyiapan sampel pasien. Terdapat 4 sampel yang disiapkan dalam penelitian ini. Pertama, 48 hasil biopsi segar dan 96 sampel hasil pembedahan dari pasien kanker payudara dimasukkan dalam larutan garam. Sampel selanjutnya didisosiasi dengan bedimedikon, kemudian disaring dan dicuci dengan PBS 1 kali. Hal ini harus dilakukan dalam 1 hari setelah pengambilan sampel. Kedua, darah perifer dari pasien kanker payudara dan darah donor untuk studi perbandingan. 3. Untuk pengujian in vitro, PBMC pasien atau peripheral blood mononuclear cell diisolasi dalam fecal gradient. PBMC yang telah diisolasi kemudian dikriopreservasi dalam FPS 90% dan DMSO 10% hingga digunakan. 4. Jaringan formalin fixed paraffin embedded atau FFPE dikumpulkan dari 12 pasien dan dibedakan berdasarkan penyebarannya ke kelenjar getah benih aksial dan responnya terhadap neoadjuvan kemoterapi. Terdapat beberapa kriteria pasien dalam penelitian ini, diantaranya yaitu berikut adalah metode penelitian dalam artikel. Kami akan membahas metode yang sesuai dengan praktikum kedua yaitu flow cytometry, ex vivo stimulation assay, ELISA, cell sorting, dan in vitro co-culture assay. Pertama, flow cytometry. Flow cytometry digunakan untuk meneliti ekspresi permukaan sel dan menggolongkan tipe sel pada populasi sel yang heterogen serta menganalisis ukuran dan jumlah sel. Sebelum dilakukan proses, sampel diwarnai terlebih dahulu dengan pewarna BD Bioscience serta antibodi. Selanjutnya dilakukan immunophenotyping menggunakan flow cytometer untuk menggolongkan berbagai sel di dalam sampel.
Data dianalisis dengan software, kemudian data ditunjukkan sebagai presentase populasi dalam sel yang melalui gate pada flow cytometer. Untuk menganalisis ekspresi HLA-DR pada CTL, digunakan median intensitas fluoresensi terhadap populasi positif dan dinormalisasi dengan populasi negatif, yaitu kontrol sampel tanpa diwarnai. Kedua adalah ex vivo stimulation assay. Diisolasi PBMC dalam 96 well plates dengan RMPI yang berisi 10% FBS dan 1% penisilin. Distimulasi sel selama 4 jam atau overnight dengan 35 nanogram per mili EPMA dan 1 mikrogram per mili ionomycin. Ditambahkan brevelidin A selama 4 jam untuk menghentikan transportasi ekstraseluler. Sel kemudian dikumpulkan dan diwarnai dengan MAPS dan dideteksi dengan flow cytometer. Teknik ELISA dilakukan terhadap plasma darah pasien untuk mengukur banyaknya sitokin interleukin 10 dan interferon gamma. Plasma darah diisolasi dari darah dan didinginkan untuk analisis sitokin. Konsentrasi sitokin diukur menggunakan kurva bagus spesifik. Yang kelima yaitu cell sorting. PBMC diwarnai dengan MAPS anti-CD3 PETSB, anti-CD8PE, dan anti-HLA-DR-APC. Sel dipisahkan menjadi dua kelompok. In vitro culture assay. Dipertahankan HS578T sel dalam 10% FBS dan 1% penisilin atau streptomycin selama 4 hari. Setelah 4 hari, supernatan dan sel dipanen untuk dilakukan kultur bersama. Disentrifugasi supernatan pada 2000 rpm selama 5 menit untuk menghilangkan pengotor. Dimasukkan PBMC dalam 96 well plate dalam 4 kondisi sebagai berikut. Kemudian, dikumpulkan PBMC setelah 48 jam dan dianalisis dengan flow cytometer. Selanjutnya dilakukan analisis statistik. Analisis statistik dilakukan untuk mengolah data yang telah diperoleh, dilakukan dengan menggunakan graph-based physics. Figur 1 menunjukkan hasil serangkaian uji yang dilakukan terhadap pasien dengan kondisi tanpa adanya pembengkakan pada kelenjar getah bening dan pasien dengan kondisi adanya pembengkakan. Hasil pada figur 1A menunjukkan presentase respon imun berupa leukosit, sel T, sel B, dan neuron killer terhadap tumor yang terdapat pada pasien kanker payudara tanpa adanya pembengkakan kelenjar getah bening yang ditandai dengan not negatif jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasien yang mengalami pembengkakan atau not positif. Hasil pada figur 1D menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pasien yang tidak memiliki pembengkakan kelenjar getah bening dengan pasien yang memiliki pembengkakan terhadap ekspresi HLA-DR. HLA-DR akan terekspresi lebih tinggi pada CTL dibandingkan pada T regulatory dengan kondisi pasien tanpa adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Sedangkan untuk ekspresi HLA-DR pada T helper tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Hasil pada grafik 1F menunjukkan representasi analisis flow cytometer ekspresi HLA-DR pada CTL terhadap pasien not negatif memiliki jumlah yang lebih tinggi dan HLA-DR pada T regulatory memiliki jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien not positif. Figur 2 menunjukkan hasil percobaan terhadap pasien yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan atau berlogo R dan yang tidak mendapatkan kemoterapi neoadjuvan berlogo NR. Hasil pada figur 2B dan 2C menunjukkan bahwa pada pasien yang mendapatkan terapi NACT akan mengekspresikan HLA-DR pada CTL dalam jumlah tinggi dan ekspresi HLA-DR jumlah rendah pada T regulatory dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan terapi NACT. Hasil pada figur 4H menunjukkan perbandingan ekspresi dari HLA-DR pada CTL yang didapatkan dari hasil isolasi PBMC, peripheral blood mononuclear cell secara ex vivo. PBMC didapatkan dari 3 responden, yaitu pendonor sehat sebagai kontrol atau HD, responden NACT atau R, dan non-NACT atau NR. Diketahui bahwa ekspresi HLA-DR plus CTL tertinggi dimiliki oleh hasil isolasi PBMC dari responden NACT. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa darah dapat digunakan secara khusus untuk menilai HLA-DR plus CTL yang merupakan salah satu poin penting untuk mendeteksi respon dari NACT. Pada figur 6 diketahui bahwa HLA-DR plus CTL yang berperan sebagai antitumor memiliki korelasi negatif dengan HLA-DR plus T regulatory.
Hal tersebut dikarenakan T-regulatory dapat menyebabkan penghambatan pada fungsi CTL, sehingga terlihat pula dari beberapa hasil yang sudah ditampilkan sebelumnya bahwa ekspresi dari HLA-DR pada CTL pada pasien kanker payudara tanpa adanya pembengkakan kelenjar getah bening ataupun pasien dengan NSCT selalu menunjukkan hasil yang berkebalikan dengan HLA-DR pada T-regulatory. Selain itu, HLA-DR plus CTL atau antitumor juga memiliki korelasi negatif dengan interleukin 6, interleukin 1 beta, interleukin 8, interleukin 23 atau interleukin 12 yang merupakan sitokin inflamasi. Sebenarnya pada tumor dengan level mikro, keberadaan sitokin tersebut justru dapat membantu respon imun dari antitumor. Akan tetapi, ketika perkembangan tumor mulai membesar dan terjadi regulasi yang signifikan, maka sitokin-sitokin tersebut akan berubah menjadi protumor. HLA-DR plus CTL juga memiliki korelasi berkebalikan dengan level PDL1 dan TGF-beta, di mana keduanya diketahui sebagai inhibitor pada checkpoint imun dan juga merupakan anti-inflammatory sitokin yang bekerja dalam menghambat aktivitas dari CTL secara langsung dengan mengaktifasi T-regulatory. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, diketahui bahwa pada pasien kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan serta pada pasien yang tidak disertai dengan pembengkakan pada kelenjar getah bening memiliki ekspresi HLA-DR dalam CTL dengan jumlah yang tinggi, dan ekspresi HLA-DR pada CTL tersebut akan menggambarkan kondisi respon imun terjadinya tumor, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya ekspresi dari HLA-DR pada CTL dapat digunakan untuk mendeteksi respon dari kemoterapi neoadjuvan pada pasien penderita kanker payudara. 1. Sel limfosit apa yang diisolasi? Sitotoksik T limfosit atau CTL. 2. Dari mana sel limfosit diperoleh? PBMC atau pasien peripheral blood mononuclear cell. 3. Bagaimana cara memperoleh sel limfosit? Cara memperoleh sel limfosit yaitu dengan melalui isolasi PBMC. 4. Aktivitas apa dari sel limfosit yang diamati? Yang diamati dari sel limfosit yaitu ekspresi HLA-DR. Dengan terjadinya ekspresi dari HLA-DR tersebut menunjukkan di sana adanya aktivitas dari sel T. Oleh karena itu, dengan adanya ekspresi HLA-DR, kita dapat mengetahui bagaimana aktivitas sel T itu sebagai prediktor dari respon kemoterapi neoadjuvan. 5. Bagaimana cara mengukur aktivitas sel limfosit? Cara mengukur aktivitas sel limfosit yaitu dengan melakukan analisis dengan menggunakan flow cytometry, menghitung jumlah suatu limfosit. Bagaimana hasil pengukuran aktivitas sel limfosit pada paper tersebut? Pada figur 1A, respon imun yang ditimbulkan pada pasien tanpa adanya pembengkakan atau nodus negatif memiliki presentase yang lebih besar dibandingkan dengan yang adanya pembengkakan atau nodus positif. Pada figur 1D, HLA-DR akan terekspresi lebih tinggi pada CTL atau sitotoksik T limfosit dibandingkan pada T-regulatory dengan kondisi pasien tanpa adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Sedangkan untuk ekspresi HLA-DR pada T-helper tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Pada figur 1F menunjukkan representasi analisis flow cytometry pada ekspresi HLA-DR plus CTL terhadap pasien not negatif memiliki jumlah yang lebih tinggi, sedangkan pada HLA-DR plus T-regulatory memiliki jumlah yang lebih rendah. Pada figur 2B dan 2C menunjukkan bahwa pada pasien yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan akan mengekspresikan HLA-DR pada CTL dalam jumlah yang lebih tinggi dan mengekspresikan HLA-DR dalam jumlah yang lebih rendah pada T-regulatory dibandingkan dengan pasien yang tidak mendapatkan kemoterapi neoadjuvan. Pada figur 4H, ekspresi HLA-DR plus CTL tertinggi dimiliki oleh hasil isolasi PBMC dari responden NSCT. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa darah dapat digunakan secara khusus untuk menilai HLA-DR plus CTL yang merupakan salah satu poin penting untuk mendeteksi respon dari NSCT. Pada figur 6, HLA-DR plus CTL yang berperan sebagai antitumor memiliki korelasi negatif dengan HLA-DR plus T-regulatory, yang mana seperti diketahui bahwa T-regulatory dapat menyebabkan penghambatan fungsi pada CTL. HLA-DR plus CTL antitumor juga memiliki korelasi negatif dengan interleukin 6, interleukin 1 beta, interleukin 8, interleukin 23, atau interleukin 12 yang merupakan sitokin inflamasi. Serta HLA-DR plus CTL juga memiliki korelasi berkebalikan dengan level PDL1 dan TGF-beta, yang mana keduanya diketahui sebagai inhibitor pada checkpoint dan merupakan anti-inflammatory sitokin. 7. Bagaimana kesimpulannya terkait aktivitas limfosit pada paper tersebut?
Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa pada pasien kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan serta pada pasien yang tidak disertai dengan pembengkakan pada kelenjar getah bening memiliki ekspresi HLA-DR dalam CTL dengan jumlah yang lebih tinggi, dan ekspresi HLA-DR pada CTL tersebut akan menggambarkan kondisi respon imun terhadap terjadinya tumor, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ekspresi dari HLA-DR pada CTL dapat digunakan untuk mendeteksi respon dari kemoterapi neoadjuvan pada pasien penderita kanker payudara. Dapat diketahui pada pasien kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan serta pada pasien yang tidak disertai dengan pembengkakan pada kelenjar getah bening memiliki ekspresi HLA-DR dalam CTL dengan jumlah yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan ekspresi HLA-DR dalam T-regulatory, yang mana HLA-DR plus CTL berperan sebagai antitumor yang memiliki korelasi negatif dengan HLA-DR plus T-regulatory karena T-regulatory menyebabkan penghambatan pada fungsi CTL. Hasil yang didapatkan selalu berkebalikan dengan HLA-DR pada CTL, serta ekspresi HLA-DR pada CTL tersebut akan menggambarkan kondisi respon imun terhadap terjadinya tumor, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ekspresi dari HLA-DR pada CTL dapat digunakan untuk mendeteksi respon dari kemoterapi neoadjuvan pada pasien penderita kanker payudara. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk tunjukkan dukungan kalian terhadap channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.